Assalamualaikum semuanya ya guys, jangan lupa. Halo para nakama sekalian, ketemu lagi nih ya bersama gue Farhan yang selalu membahas cerita One Piece tiap akhir pekan. Nah, kali ini gue akan membahas One Piece di chapter 1094 dengan judul chapter Satria, Dewa Ilmuwan dan Pertahanan atau Warrior God of Science and Defense yang bernama Gorosei Saturn. Nah, sini ya nakama. Nah, dengan judul chapter kali ini kita merujuk kepada masuknya Gorosei Saturn yang dia sudah memasuki pertempuran di Pulau Egghead. Oke, para nakama semua baik dalam negeri maupun luar negeri, jangan lupa untuk share, subscribe, like, and comment YouTube gue agar YouTube gue berkembang. Nah, nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar membahas ini secara bersama-sama. Oke nakama, kita sekarang masuk ke panel cerita utama One Piece 1094. Yang halaman pertama di sini menampilkan lanjutan cerita chapter sebelumnya. Saat Pang Atlas di sini berhasil mengambil otoritas tertinggi dari Pacifista Robot Mark III. Yang di halaman ini nakama, di sini kita diperlihatkan Pacifista Robot Mark III telah berada di bawah kendali Vega Pang Atlas. Dan mereka mulai menyerang pasukan angkatan laut dari segala sisi. Yang di sini juga nakama dijelaskan menampilkan gambaran pemusnahan yang dilakukan oleh Pacifista Mark III yang berada di lokasi Fabrio Fest. Yang di sini juga nakama kita bisa melihat menyaksikan para pasukan angkatan laut berlarian dan bersembunyi dari kejaran Pacifista. Nah, nakama, cerita panel One Piece ini kemudian berpindah ke cerita panel lain, yaitu di tempat Dr. Vegapunk dan Vega Tank 8 berada. Yang di sini nakama, di sini kita diperlihatkan visual gambar Sanji dalam keadaan marah yang dia sekarang ini gambarnya berusaha keluar dari Vega Tank agar bisa dengan selamat. Nah, setelah itu dia menyelamatkan Jewelry Bonney dan kita bisa melihat di sini Sanji keluar Vega Tank 8 dan kemudian dia berpindah kecepatan yang sangat tinggi ke arah Fabrio Fest, yaitu kecepatan yang sangat gila dari Sanji. Yang dengan hal ini nakama di sini dibuktikan ya bahwa ternyata Sanji adalah karakter dengan kecepatan tingkat atas. Lalu di cerita panel One Piece ini masih berlanjut. Di cerita panel selanjutnya kita diperlihatkan visual adegan sisi lain Fabrio Fest yang di sini menampilkan visual Jewelry Bonney sedang bertarung dengan salah satu Vice Admiral dengan ciri-ciri dagu dan kumis panjang yang datang menyerang Bonney dengan menggunakan senjata tongkat panjang dengan karang besar. Nah, kemudian ya nakama, di sini Bonney yang menyadari kedatangan Vice Admiral pun dia menghindar dari serangan tersebut. Jewelry Bonney pun juga mengeluarkan sebuah pistol yang akhirnya menyerang kroco angkatan laut, di mana dia menggunakan sebuah serangan baru yang bernama Near Death Experience. Apa itu Near Death Experience para nakama sekalian? Nah, ini aku jelaskan. Yaitu sebuah serangan menggunakan pistol yang ditembakkan ke arah angkatan laut, yang menyebabkan para angkatan laut mengalami halusinasi atas kematian mereka. Dari sini nakama, kita bisa melihat menyaksikan visual gambaran angkatan laut mulai tumbang setelah terkena efek kekuatan buah iblis dari Jewelry Bonney. Kemudian nakama, di saat Jewelry Bonney berhasil menumbangkan para kroco angkatan laut, di sini diperlihatkan Bonney sedang berusaha kabur dari hadapan Vice Admiral dengan dagu dan kumis panjang. Namun pada saat dirinya akan kabur, Bonney justru dihadang oleh salah satu Vice Admiral yang kemudian juga di sini dijelaskan bahwa narator One Piece memperkenalkan Vice Admiral tersebut dengan nama Bluegrass, yaitu seorang admiral wanita tua dengan kemampuan buah iblis yang bernama Nori Nori Nomi, yaitu sebuah kekuatan buah iblis yang jurusnya membiarkannya serta mengendalikan dan mengendari semua yang dia naiki.
Melihat bentuk Pacifista Mark III yang menyerupai bentuk ayahnya di sini, Bonnie hanya bisa memandangi wajah ayahnya tanpa bergerak. Nah, nakama, di sini juga Vice Admiral Bluegrass yang menyadari kondisi The Worry Bonnie. Kemudian di sini dia memerintahkan robot Pacifista Mark III untuk menyerang Bonnie dengan menggunakan laser beam. Namun secara tidak terduga nih, tiba-tiba nakama, Sanji datang menyelamatkan Bonnie dari tembakan laser tersebut. Dengan melihat kedatangan Vinsmoke Sanji, Vice Admiral dengan dagu kumis panjang kemudian menyerang Sanji dan Bonnie, yaitu dengan menggunakan senjata miliknya. Tapi Sanji dengan cepat menghindari serangan tersebut. Kemudian Sanji juga berpindah ke lokasi Vega Tank 8 dan juga Dr. Vegapunk berada. Lalu, melihat Sanji yang berhasil menyelamatkan Bonnie, Dr. Vegapunk memerintahkan Sanji untuk naik Vega Tank agar bisa kembali ke Labo Phase. Kemudian nakama di sini, adegan cerita panel ini berpindah ke tempat lokasi lain lagi, tepatnya di atas Labo Phase, yang memperlihatkan lanjutan pertarungan antara si topi jerami melawan Admiral Kizaru, yang mereka ternyata masih saling bentrok satu sama lain dalam keadaan terengah-engah. Lalu di pertempuran kali ini, Kizaru pun masih berbicara kepada Luffy bahwa dia tidak bisa terus-menerus bertarung melawan Luffy, atau dia nantinya tidak bisa menyelesaikan misinya yang diberikan oleh Gorosei Saturn. Kemudian, mendengar perkataan Kizaru, Luffy pun tertawa sambil memprovokasi Kizaru. Tapi di sini Kizaru kembali terbang dengan kecepatan tinggi dan datang ke lokasi Dr. Vegapunk lainnya berada. Kemudian di sini Luffy yang melihat Kizaru kabur dari hadapannya, yang kemudian mengejar Kizaru. Namun para nakama, ada satu hal yang tidak terduga terjadi di Pulau Egghead. Di saat semua orang sedang bertarung satu sama lain, secara tiba-tiba di nakama, panel visual komik memperlihatkan di sini Gorosei Saturn dalam wujud hitam nakama berbicara dan memerintahkan Pacifista Mark III untuk berhenti. Dan di sini nakama ya, kita diperlihatkan dan menyaksikan gambaran semua orang, mulai dari Kizaru, Zoro, Jinbei, dan lain-lain terkejut setelah mendengar perintah yang diberikan oleh Gorosei Saturn. Ini benar-benar adegan tergila di chapter ini, bahwa sosok Gorosei petinggi pemerintah dunia satu ini benar-benar luar biasa sehingga mampu membuat orang berhenti hanya mendengar suaranya dalam keadaan marah. Lalu panel cerita ini masih berlanjut para nakama sekalian. Kemudian nakama, secara tiba-tiba di Pulau Egghead di Fabrio Phase muncul sebuah api dengan sebuah percikan listrik yang mengejutkan pasukan angkatan laut. Serta terdengar sebuah pengumuman langsung dari armada angkatan laut yang mengatakan bahwa Gorosei Saturn berada di Pulau Egghead, di mana semua angkatan laut yang pangkatnya di bawah Rear Admiral dilarang melihat Gorosei Saturn secara langsung. Kemudian adegan cerita panel ini nakama berpindah ke lokasi lain, di mana Dr. Vegapunk tepat di atas kobaran api tersebut, yang memperlihatkan Dr. Vegapunk terkejut mendengar pengumuman bahwasannya di sini dijelaskan Gorosei Saturn datang ke Pulau Egghead. Lalu nakama di sini secara mengejutkan api tersebut berkobar dengan sangat besar, yang di sini mengeluarkan hawa hitam dan percikan petir. Melihat hal tersebut di nakama, Sanji dan Franky terkejut melihat kobaran api yang dimana di sini terdapat sebuah lingkaran dengan simbol bintang dan angka 5 di dalamnya. Sehingga di sini membuat Sanji mengeluarkan keringat dingin setelah melihat simbol tersebut. Lalu nakama, di sini kita melihat adegan yang mengagetkan serta ditunggu-tunggu, yang di sini kita melihat Gorosei Saturn di sini nakama keluar dari kobaran api raksasa di tengah
Fabriofest dalam bentuk wujud hybrid hewan yang sangat luar biasa yang memperlihatkan visual tubuh raksasa Gorosei Saturn menyerupai laba-laba hitam dengan awan hitam di belakangnya. Yang di sini kita bisa menyaksikan bentuk Gorosei Saturn yang amat sangat serem dan menakutkan. Serem banget ya bentuknya ya. Lalu panel cerita ini memperlihatkan salah satu Kroco Marlin, kepalanya tiba-tiba ya nakama, tiba-tiba meledak setelah melihat Gorosei Saturn secara langsung. Yang hal ini benar-benar sungguh luar biasa. Oke, nakama, ngomong-ngomong nih, kekuatan Gorosei Saturn melihat bentuk Gorosei Saturn yang menyerupai laba-laba dan memiliki tanduk. Yang tampaknya ini nakama, buah iblis yang dimakan Gorosei Saturn adalah Ushi Oni atau Gyuki, atau sebuah iblis monster yokai dari cerita rakyat Jepang bagian barat. Itu artinya pola dari kekuatan Gorosei lainnya kemungkinan besar nih nakama terinspirasi dari makhluk cerita rakyat Jepang yang lain. Wow nakama, yang artinya nih para Gorosei merupakan pengguna buah iblis rusak karena mereka semua terinspirasi dari makhluk-makhluk atau setan Oni dari cerita rakyat Jepang. Itu artinya nakama di sini dijelaskan dari perkataan Vegapunk di chapter 1069 bahwa buah iblis di sini juga bisa berbentuk berdasarkan keinginan atau mimpi buruk seseorang. Itulah perkataan dari Vegapunk tersebut. Cerita pada ini masih berlanjut. Di saat semua orang terfokus pada kemunculan Gorosei Saturn, kita di sini kemudian melihat Admiral Kizaru datang ke tempat Dr. Vegapunk berada, lalu menyerang Vega Tank 8 menggunakan laser beam raksasa yang menyebabkan Vega Tank keluar dari jalur awan Labofest, hingga di sini mengakibatkan Vega Tank jatuh dari Labofest menuju Fabriofest. Melihat teman-temannya diserang oleh Kizaru, di sini Luffy pun berteriak ke arah Kizaru untuk bersiap menyerang. Namun Kizaru dengan cepat menyerang Luffy terlebih dahulu dengan laser beam. Tapi di sini Luffy dengan mudah menghindar laser beam, lalu kemudian memutar-mutar tubuh Kizaru dengan kecepatan tinggi dan menyerang Kizaru menggunakan sebuah jurus baru dengan bernama Gomu Gomu no Stargun, yaitu sebuah pukulan Hausoku Haki yang menghantam tepat ke arah wajah Admiral Kizaru. Yang di sini kasusnya ya nakama mirip dengan pukulan yang digunakan Luffy pada saat melawan Kaido di chapter One Piece 1045. Kemudian nakama, Admiral Kizaru di sini merasakan pukulan Luffy bahwa serangan ini sangat buruk sehingga kita bisa melihat Kizaru tumbang terhempas jauh menghantam bangunan setelah terkena serangan Luffy, dan Luffy pun juga terlihat jatuh setelah staminanya habis melawan Admiral Kizaru. Lalu halaman terakhir chapter 1094 menampilkan adegan Vega Tank yang sebelumnya terjatuh mendarat tepat di hadapan Gorosei Saturn, di mana di sini kita bisa menyaksikan visual gambar Dr. Vegapunk, Sanji, Franky, Bonnie, dan Atlas langsung bertatapan dengan Gorosei dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Kemudian di sini Jewelry Bonnie yang menyadari sosok di depannya adalah Gorosei Saturn, kemudian menyerangnya dengan menggunakan sebuah pedang tepat di arah dada Gorosei Saturn. Yang di sini nakama juga kita bisa menyaksikan Gorosei Saturn mengeluarkan darah akibat tusukan dari Jewelry Bonnie. Lalu panel cerita halaman ini berakhir dengan menampilkan wajah Gorosei Saturn menatap wajah Jewelry Bonnie dengan sangat marah. Melihat aksi Jewelry Bonnie terhadap Gorosei, sudah dipastikan nih, ternyata nakama faktanya atau teori bahwa Saturn di sini adalah dalang terhadap hilangnya ingatan Kuma. Atau mungkin Saturn bisa jadi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap siksaan yang diterima Kuma, yaitu siksaan yang kita lihat pada gelembung rasa sakit Kuma. Nah, di terakhir ini, apakah
mereka mampu menghadapi Gorosei Saturn atau mereka menyelamatkan diri dari Gorosei Saturn? Jawabannya kita tunggu di chapter One Piece minggu depan. Baik, itu saja ulasan dongeng cerita chapter One Piece dari gue. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari gue. Konnichiwa and sayonara, namaste desu ka.